Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Rekam Jejak Teaterpedia, seni membuat hidup lebih asik. Rekam Jejak adalah ruang diskusi alternatif yang membahas pengalaman dan juga gagasan rekan-rekan, kerabat, dan juga pakar-pakar yang mempunyai beragam pengalaman untuk memperkaya diskusi kami. Selamat menyaksikan Rekam Jejak Teaterpedia bersama saya, Rosandi Naka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Rekam Jejak Teaterpedia, seni membuat hidup lebih asik. Rekam Jejak adalah ruang diskusi alternatif yang membahas dan menjelajahi gagasan, pengalaman, dan fenomena yang terjadi saat ini. Di sini kami mengundang teman-teman, kerabat, kenalan, dan pakar-pakar yang mempunyai beragam latar belakang untuk memperkaya diskusi kami. Selamat menyaksikan Rekam Jejak Teaterpedia bersama saya, Rosandi Naka. Oke, di episode kali ini kita sudah mengundang kita akan membuka rekaman yang sudah tercatat dari sebuah kelompok teater yang sudah 20 tahun berkarya, yaitu Teater Biru 42. Ini kisah tentang perjalanan, bukan tentang kopi apalagi sarapan. Ini kisah tentang perjalanan yang tetap semangat menghadapi terpaan. Kami tahu waktu harus berlari agar terus mengerti, sadar kapan harus berhenti walau kadang tertatih. Ini kisah perjalanan, bukan tentang jenis bahan, apalagi kebutuhan sandang. Ini kisah tentang aku, kisah tentang kamu. Ini kisah tentang kita. Bukan, ini bukan tentang kita. Itu adalah bentuk nostalgia. Kita yang sekarang adalah kita. Selamat hari lahir Teater Biru 42. Together we make wonder.
Teater Biru 42 berdiri sejak tahun 2000 dan sekarang ini kami sudah mengundang perwakilannya, dan mohon maaf sebelumnya kita tidak bisa mengundang seluruh perwakilannya di setiap angkatan karena ya tempat ya, karena tempat 20 tahun berkarya berarti ada 20 angkatan, dan di sini sudah ada Fauji dan Miftah. Ya berarti yang paling tua yang mana nih? Yang Aku. Kelihatan kali. Yang paling tua Fauji berarti ya. Yang paling tua Fauji ya. Terus yang paling muda Miftah. Nah, berarti Fauji kesibukannya sekarang apa nih Fauji? Sekarang kesibukannya lagi lanjut studi sih. Lagi lanjut studi S2 berarti. Di mana? Di salah satu universitas di Tangerang, swasta di Tangerang. Sebutin apa itu universitas? Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke, ngambil fakultas dan jurusan apa tuh? Fakultas Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Wah, calon ustadz ya berarti ya. Enggak, calon manusia. Betul, berarti ilmu semakin tinggi harus down to earth gitu ya. Harus down to earth. Dan Miftah sekarang kesibukannya apa nih? Gua lagi sibuk kerja aja sih. Kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Kuliah sih alhamdulillah udah sidang kemarin. Alhamdulillah. Gak ada revisi berarti ya? Masih ada. Nggak Sidang mungkin. revisi masih ada. Iya. Berarti di pandemi sekarang sidangnya via Via Zoom. via Zoom meeting. Tatap-tatapannya via daring ya berarti. Oke. Miftah seorang akademisi dan posisi seorang akademisi juga ya, keren juga berarti ya. Thank you. Menurut kalian teater biru itu apa sih? Kan kalian itu berangkat dari teater biru nih. Ya, menurut kalian tuh apa sih teater biru? Siapa dulu? yang paling tua boleh, yang paling muda boleh. Jadi kalau kita kilas balik gitu ya tentang teater biru 42 itu, gue ngelihatnya tuh sebagai wadah yang nampung banyak orang yang kira-kira masih labil. Nah, jadi ketika kita masuk teater biru 42 itu, walaupun kita selabil apapun, teater itu nampung. Nah, dari teater itu nanti terbentuklah sebuah karakter dari teater. Jadi teater itu kalau yang pertama saya kenal itu sebagai wadah yang menampung aspirasi, menampung segala macam keluh kesah anak-anak sekolah waktu itu ya. Berarti menurut lu ruang pengembangan karakter gitu ya ketika lu masih sekolah. Kalau lu Miftah? Teater Biru 42 ya? Iya. Kalau dari gua ngeliat Teater Biru 42 itu sebagai ekstrakurikuler di sekolah. Iya, oke. Karena gua aktif di beberapa ekstrakurikuler di SMP. Setelah gua masuk SMA 42, gua melihat Teater Biru 42 itu sebagai ekskul yang beda gitu ya, yang mengenalkan kesenian, karena kesenian teater ya terutama. Dan di situ gua melihat, ya awalnya sih kayak pengen nyoba teater tuh apa sih sebenarnya, gitu sih. Jadi gue ngeliat itu sebagai ekstrakurikuler dan gue bisa ikut ke situ karena memang awalnya diajak sama senior ini loh. Awalnya Emang lu di bawah gue ya? iya, karena Dipaksa apa iya, gimana? karena dia memperkenalkan kepada kelasnya. Oke. Oh ini lo teater, oh ini, dan saya tertarik. Saya mencoba untuk masuk ke dalam situ dan tertimbun sampai ya 3 tahun lah di Bandung. Berarti nggak jauh beda berarti ya, namanya ekstrakurikuler berarti kan pengembangan karakter selama Iya. lu masih sekolah ya berarti. Berarti teater biru 42 asalnya dari mana tuh? SMK 42 Jakarta, adanya di Cengkareng. Adanya di Cengkareng. Ya. Oke. Kalau menurut lu nih, menurut kalian siapa sih figur yang di balik teater biru 42 itu siapa sih?
figurnya Figur yang menonjol menurut lu gitu, yang menonjol, yang di entah itu Disegani. iya, entah lu itu guru lu atau sutradara lu atau gimana. Rijal Nasti. sudah pasti. Rijal Nasti itu jadi Rijal Nasti itu guru kita ya. Guru kita kan ya, benar ya. Guru kita yang benar-benar kita digenjot habis gitu. Kita sadar betul nggak bisa apa-apa waktu itu. Tapi didikannya itu lumayan energik gitu, buat kita di push terus push. Akhirnya ya kita sedikit kita merasa oh ini ternyata kepedulian seorang guru, kepedulian seorang sutradara itu betul-betul terasa gitu, sampai tadinya sedikit lama-lama banyak gitu yang kita dapatkan dari teater seperti itu. Apa aja tuh berarti yang udah lu dapetin dari seorang Rijal Nasti ketika mengajar lu? Berarti lu udah berapa pementasan lu udah ikut di Teater Biru 42 kira-kira? Teater Biru 42 itu Hasuke, hanya sunyi kesunyian. Satu, Yang kedua belum, kalau nggak salah. Yang ketiga orang-orang bingung. orang-orang bingung. Orang-orang bingung. Jakarta Arup setahu gua Jakarta Ruh 4. Oh iya. Jakarta Arup ada 4 pementasan. Berarti apa yang udah lu maksudnya yang udah Bang Rijal ya lu manggilnya itu Bang Rijal kasih ke lu yang terus lu serap? Jadi biasanya tuh sebelum pementasan kita tetap organisasi teater biru itu tetap dia pantau bagaimana teater itu bisa berjalan sebagai mestinya organisasi ya gitu ya. Nah yang kedua, kalau kita ngelihat latihan-latihan itu biasanya di awal itu kita ada latihan vokal biasanya tuh. Gue pernah tuh waktu awal-awal waktu latihan Hasuke itu gue ngucapin kan biasanya tuh absen. Iya. Ketika mau istirahat kita makannya modal ini doang ya. Patungan gitu ya. Patungan rame-rame. Rame kita biasanya maghrib tuh Iya, maghrib iya. break. Heeh. Setelah itu masuk sesi latihan lagi. Oh. Nah di situ di absennya melalui angka-angka yang Oke. satu ulang satu sampai berapa kali gitu, sampai 10 kali, satu ulang satu. Jadi kayaknya dia pengen dengar suara gue sekeras-kerasnya gitu. Oh iya. Jadi biar vokal lu bulat gitu ya, Artikulasinya jelas, artikulasi kayak jelas. gitu. Berarti dari latihan vokal itu lu mendapatkan sesuatu ya. Iya, awalnya sih kayak gitu. Kalau lu Miftah gimana? Kalau gue sih sosok yang jelas pasti Bang Rijal. Tapi di balik semua itu, gue kagum juga nih sama senior-seniornya yang loyal banget. Oke. Gue dibesarkan dan maksudnya apa ya, dibimbing banget lah sama senior-senior yang waktu itu loyal banget sama adik kelasnya, karena kan kita nggak beda jauh nih. Gak beda jauh lah. Gak beda jauh gimana nih? Maksudnya lu angkatan berapa nih Ji? Angkatannya nggak beda Angkatan jauh berapa? kelasnya. Gue pokoknya angkatan berapa ya? 2012 gitu. 2012. Kalau lu? Gue 2015. 2000, 3 tahun ya, 3 tahun. Gak beda jauh berarti, gak beda Enggak, jauh. maksudnya gue lulusnya 2013. Jadi Oke. gue jadi pengurus teaternya itu 2012 an. Oh, dari pengurus teaternya? Pokoknya berarti lu Gue berarti kelas 1 ya, 12 3 lu kelas 1. Gua kelas 1. Oke. Gue 14. Dan lu ketua di pada saat itu ya, dan lu berdua ya. Oke. Berarti nggak beda jauh benar. Beda jauh. Dan itu yang membuat gue juga apa ya, jadi terbiasa berorganisasi. Karena kan sebelumnya udah berorganisasi, ditambah di SMK, dimasukin teater, dia jadi ketua pula. Jadi itu menambah apa ya, menambah banyak pelajaran sih untuk gue. Dari apa yang didapatkan di teater itu. Gitu. Berarti lu lebih ke secara organisasi ya, berarti organisatoris banget nih. Kalau Pak Oji tadi secara pengalaman. Nah, bicara organisasi,
bagaimana sih, kan lu ketua nih dua-duanya, bagaimana Teater Biru 42 sebagai organisasi dan sebagai grup teater pada saat itu mengelola organisasinya untuk apa, membuat sebuah pertunjukan, gimana tuh caranya? Dan ini Teater Biru 42 khusus di pelajar aja kah atau umum juga main atau gimana? Atau di luar festival lu juga ada bentuk show atau gimana? Gimana tuh menurut kalian? Cara survive gitu ya? Iya, cara survive. Jadi kalau di gue inget-inget gitu ketika pelantikan biasanya tuh Teater Biru 42 itu pelantikan ketuanya di daerah Bogor, namanya Pasir Ngit. Wih, asik dong jalan-jalan. Kawaratu. Asik nih jalan-jalan nih. Jalan-jalan. Setiap pelatihan tuh, setiap Iya pelatihan. dong. Gila. Setiap akhir tahun ya. Iya. Setiap akhir tahun. Wah, itu udah kayak acara wajib ya gitu ya, pelantikan. Udah pelantikan. Iya, itu dari hasil kerjasama kita sebagai tim ya Teater Biru 42 itu ketika akhir tahun mendapatkan hadiah lah, ibaratnya hadiah dari usaha-usaha kita sebelumnya. Nah, kalau ngobrolin tentang survei pertama kali gua itu ngerasain tuh waktu awal-awal pelantikan, setelah itu kita latihan. Nah, latihan itu waktu itu kita dari angkatan sebelumnya itu dapetin notebook ya. Oke, serah terima. Ya, Inventaris itu ya, inventaris. Nah, terus ketika mau latihan itu kita kebingungan sama pengeras suara, speaker aktif. Nah, speaker aktif nggak ada waktu itu. Kita minjem sekolah rusak mungkin, terus minjem ke teater senior juga dipakai. Jadi kita coba siasatin bagaimana nih biar teater tetap latihan. Nah, disinilah sosok Bang Rizal itu. Dia dulu tuh anak-anak pada ketika Bang Rizal bilang A, ya kita bagaimana ini soalnya kebutuhan juga nih speaker aktif. Nah, jadi ketika itu nggak ada berarti kita nggak bisa latihan vokal, nggak bisa macem-macem lah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, disitulah bagaimana nih, kita kan habis dari Pasir Ngit nggak ada duit dong. Ya kan, nggak ada duit buat teater ini bisa jalan gimana. Tapi pada saat itu kita menggalang dana ke Kayak bentuk uang kas gitu. enggak, uang kas beda lagi. Jualan ya. oke. Jualan itu nanti, ini soalnya butuh segera. Dalam 1 minggu harus ada speaker aktif. Dan itu harus tuh ya. Harus diturutin. Iya. Kalau misalkan lewat dari 1 minggu. Wah, itu menghambat Oke. proses. Nah, jadi di situ kita menggalang dana. Jadi pengurusan pertama gue itu kita rapatin kan bagaimana ini solusinya. Akhirnya ketemu ya patungan sekitar 20.000 lah. 20.000 per anggota dicicil selama 1 minggu. Kita untuk membeli speaker aktif, kita umumin, kita rapatin bareng-bareng, anggota kita panggil semua, dan akhirnya setuju karena ini emang kebutuhan teman-teman semua. Akhirnya semua dana terkumpul. Nah, disitulah tim peralatan kita kasih dana untuk membeli speaker aktif. Nah, disitulah awal mulanya kita survive gitu. Berarti ada berapa anggota di jumlah anggotanya? Berapa ya? 80 kali apaan? 100 gitu. 80? 80 ya. Gila, itu banyak banget kan? Tapi pas pementasan ya ada yang gugur. Kenapa bisa Tetap. gugur? Ada yang gugur. Hanya sekedar coba-coba. Iya. Apa ekspektasinya gue jadi artis gitu. Berarti di latihan itu lu apa sih yang lu butuhin? Berarti speaker, terus apa lagi sih yang biasanya lu latihan itu yang lu butuhin? Speaker sama niat sih ya. Sama Niat anggota itu kadang-kadang
perlu juga emang bener. Kadang-kadang itu yang jadi permasalahan sampai sekarang tuh. Kadang ini permasalahan teater biru 42 tuh sampai sekarang kayak gitu. Jadi sekolah mengiranya kita ada sesuatu yang nggak beres. Nah, padahal niat. Jadi waktu itu ceritain aja ya. Jadi waktu itu ada sebuah insiden di mana teater itu tidak boleh latihan karena ada orang tua yang datang ke sekolah. Nah, berteater gitu pulang malam. Nah, tapi dia di keanggotaan ini nggak ada. Satu, dia udah lama terputus dari teater, dan akhirnya sekolah menyangkanya teater itu Adalah kayak main-main aja gitu, kayak main-main gitu. Padahal kita benar-benar serius dan kembali ke niat tadi. Jadi yang dibutuhin itu sebenarnya pertama itu niatnya dulu. Niatnya dia berteater, jangan sampai nama teater itu disalahgunakan tadinya ya. Jadi kita nggak tahu kita sudah lama. Nah, yang kedua itu kita setelah niat itu biasanya tenaga. Kita butuh benar-benar butuh tenaga ekstra untuk latihan. Itu sih dasar kita latihan, karena fisik benar-benar di habis gitu. Kita disuruh pemanasan lari, kita biasanya jalan jongkok gitu. berarti nggak hanya lu gimana gimmick lu gimana gitu, harus itu mah ada latihan dasar seperti kayak nge-gym gitu ya, lari, olahraga. Berarti olahraga juga, olahraga juga ya. rasa. Dan secara organisasi lu sebenarnya juga udah bentuk absensi ya untuk para anggota lu yang berjumlah 80 ke atas ya. Dan itu absensi itu menjadi patokan lu untuk yang tadi itu, yang apa namanya, hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, kan? karena waktu itu saking banyaknya dan teater lagi sibuk-sibuknya gitu, jadi ada beberapa hal yang nggak terkontrol. Jadi kita kena ini kecolongan kita gitu. Akhirnya ya, jadi timbul gitu. Ya, padahal kan sebenarnya itu apa namanya, teater itu kan penuh dengan hal positif ya, berarti Iya. kan namanya ekstrakurikuler, berarti kan pengembangan siswa, kan pengembangan siswa ke arah positif, dan itu sudah apa, dan sekolah yang menyediakan ruang itu kan, ekstrakurikuler itu kan. Nah, untuk hal negatif berarti di luar teater sebenarnya, Iya, kan, di luar. bukan, dan berarti pribadinya aja ya, bukan kelompoknya. Ya, berarti kalau lu sendiri nih di era lu sama nggak seperti Pauji itu? Ada kesamaan, ada perbedaannya sih. Oh, oke. Nggak semuanya sama apa yang dirasain sama Pauji gitu. Karena gue waktu pertama ngejabat jadi ketua itu ada masalah juga sama program di pribadi gue sendiri gitu. Sampai gue kan tidak ikut satu produksi sebagai ketua. Ya karena ada beberapa masalah lah gitu. Terus gimana gue ngebangun organisasinya waktu itu, gue cuman berapa orang ya? Cuma 5 orang. Waktu itu ceweknya juga Novi, dua. Jadi di situ emang bener-bener sama Lepti bertiga itu. Ya kita gimana caranya bisa ngebangunin lagi. Karena kan dari angkatan Koji juga kan sudah ada stigma jelek lah sama teater itu apa gitu. Stigma jeleknya seperti apa? Iya, karena apa yang dilakukan oleh senior-senior itu berpengaruh sama yang dilakukan, berpengaruh sama organisasi setelahnya gitu, sama angkatan gua. Berarti lu pas era lu mengembalikan citra gitu ya? Ya berusaha seperti itu. Cuma nggak bisa. Oke. Berusaha itu cuman ya udah sama aja gitu. Dan gua dibantu sama Novi sama Safety untuk gimana caranya bisa ada lagi nih di teater Biru 42. Waktu itu kan setelah gua tidak ikut pentas di pertunjukan pertama, gua mencoba untuk ayo kita bikin nih. Waktu itu ada FTP Festival Teater Pelajar yang berapa waktu itu gua lupa. Gua mencoba untuk ayo kita ikut ini. Gua yang pimpin lah ibaratnya, karena gua merasa tanggung jawab jadi ketua. Oke, kita mulai. Waktu itu juga pas ada
siswa baru, penerimaan siswa baru. Jadi gimana cara kita cari anggota yang banyak, karena sebelumnya ini teater biru kan grup yang banyak. Jadi gimana cara kita bisa ambil dari mahasiswa siswa baru untuk ikut gabung ke teater kita, dan alhamdulillah itu berhasil. Jadi di beberapa minggu pertama lah kita latihan teater tuh ada 40-an, jauh dari 80 yang tadi ya. 40 jauh ya. Berarti berapa persen tuh ya? 30% apa 20% ya? 40 anggota, 40 ya, 40 sampai ya sama kayak tadi bergugur dan akhirnya pentas waktu itu zero, lapornya zero. Itu cuman ada 26 orang, Oke, 26 anggota. Dan alhamdulillah itu berhasil ya. Walaupun ada sedikit kendala ya di situ sih, dan proses finansial atau apanya itu kita tetap pakai uang kas, dibantu juga sama kita jualan snack yang udah dilakukan oleh senior juga gitu kan. Berarti Turun temurun lah. budaya itu turun temurun ya. Turun temurun. Jualan snack, kita Makaroni ya, makaroni, beli di tengah. Dan itu jajanan paling laku ya pada saat itu ya. Dan karena dipaksa. Marketing. Beli nggak lu? Beli nggak lu? Beli nggak lu? Ya ini istilahnya om. Jualan-jualan anak SMA gitu kan. Berarti lu udah di era lu udah berapa kali pementasan gitu? Di era gua tuh kayak- kan tadi Pak Uji udah 4 kali tuh. Lu sendiri udah berapa kali? Kalau di era gua 2 kali ya. 2 kali ya. Cuman gua pementasan itu 3 kali. Nah, ikut di angkatan polisi juga. Motor ini. Dan Cuman pas di era gua 2 kali doang. dan setahu gue itu berjenjang ya, apa namanya, setelah lu menang STP itu lu bakal main secara privilege gitu ya, Iya. ke FTJ gitu ya. Berarti prestasinya dari lu sendiri di era lu udah berapa banyak nih Ji, yang lu dapetin di era prestasinya? Kalau di FTP sih lupa ya, tapi ada prestasi. Nah, di FTJ juga terakhir tuh waktu itu belum yang Putu Wijaya ya? Seingat gue Putu Wijaya belum itu dapat harapan 2 di Festival Teater Jakarta pada saat itu. Oleh FTP ya itu karena itu menang, entah juara 1, juara 2, atau juara 3 lupa, tapi kita dapat keistimewaan untuk maju ke FTJ. Seperti itu. Kalau di era lu sendiri, Ini di era gua waktu itu juara 1 sih, cuman bukan umum ya. Waktu yang zero itu, dan itu udah pasti masuk ke FTJ kan. FTJ lanjut. Udah. Dan di FTJ itu bukan gua lagi yang ini ya, udah ganti kepengurusan lagi. berarti kalau ikut festival itu sesuai domisili ya berarti ya? Lu kan domisili lu SMKN 42 ini Cengkareng, Jakarta Barat, dan lu pasti di Jakarta Barat ya? Iya, di Jakarta Barat. Dan yang menyelenggarakan berarti Ikatan Drama Jakarta. Barat. Oke, yang global berarti ya? Grogol. Grogol. Tongkrongan lu berarti anak grogol ya? Anak grogol, oke. Selanjutnya dari lu nih Ji, sama Miftah, teater biru itu ketika lu ikut teater itu apa sih yang udah membekas buat hidup lu atau lu berkarir, dari segi lu berkarir mungkin lu nanti ke lu apa namanya ke teman-teman lu atau gimana ke lingkungan lu, apa sih yang udah membekas yang maksudnya pesan-pesan positif apa yang setelah lu ikut teater biru 42 ini? Ya, kalau gua simpulin dari seluruh pelajaran yang dapat di teater itu gini, jadi teater itu sebenarnya yang pertama gua dapat pesannya itu teater itu enggak mementingkan kekayaan seseorang. Jadi ketika kita berteater, kita nggak punya duit nggak apa-apa. Oke. Mereka masih mau nerima gitu. Lu yuk nggak punya duit,
buat makan, ayo kita makan bareng gitu. Dia nggak punya duit buat minum, yuk kita minum bareng. Nggak punya duit buat jalan, yuk kita jalan bareng. Jadi hal-hal yang berbau duit gitu atau kita biasanya kan pas-pasan gitu ya ke sekolah gitu, cuma ya, tapi teater itu nggak permasalahan lu miskin nggak apa-apa, nggak membedakan status gitu. ya, lu miskin nggak apa-apa, tapi ketika sudah masuk ke area pemikiran gitu, itu nggak ada tolerir gitu, nggak ada toleransi gitu ya. nggak ada, pokoknya ketika lu miskin nggak apa-apa, tapi jangan bodoh gitu. Ketika ada satu pementasan, ketika ada satu proyek atau permasalahan, ya harus diselesaikan gitu. Bagaimana caranya ini bisa selesai dan bisa menimbulkan prestasi gitu. Atau kalau lomba ya gimana caranya teater ini nggak salah kaprah, pesan ini sampai ke penonton, atau biasanya kan ada artistik gimana caranya ini bisa nyambung ke akun yang dimana naskah itu ada. Nah, jadi observasi itu membutuhkan apa ya, pemikiran gitu. Tapi ketika itu nggak bisa, ya berarti ya udah, ngapain sih gitu, ngapain sih, bacalah gitu, bacalah, coba nonton ini, coba bahan sih ya. Jadi kayak semacam apa ya, semacam pembelajaran juga buat gue dulu gitu, bahwa ini wadah udah nerima gue apa adanya gitu. Sekarang giliran kita coba berjuang bagaimana organisasi ini jalan dan proyek ini tetap jalan gitu. Oke, sekarang kita dengar dari Miftah ya. Tapi sebelum Miftah menjawab, kita ini dulu nih, ada yang lewat nih. Teaterpedia proudly present Literasi, merupakan sebuah ruang yang membahas karya-karya sastra dengan asyik. Dengan Teaterpedia. Tadi udah ada yang lewat ya, udah lihat kan yang lewat? Ini kan udah berubah ini kan udah berubah. Tapi belum ada mereknya, gimana nih? Tolong diadain ya. Besok-besok tolong diadain nih. Ada mereknya ya. Nah lanjut ya, tadi Pak Uji udah ngejelasin ya tentang apa sih yang udah didapat dari selama lu ikut Teater Biru, dari kehidupan lu sampai lu berkarir. Nah sekarang kita lanjut ke Miftah. Menurut lu gimana nih Mif? Apa yang udah lu dapat? Apa yang gue udah dapet Dari selama lu di Teater Biru. Iya. Yang paling gue rasain sampai saat ini sih, ini sih kayak kepercayaan diri lebih ditonjolkan gitu. Bisa iya. Karena di panggung itu kan kita benar-benar harus benar-benar hafal dialog kan. Dan dari situ gue belajar, oh ternyata berada di panggung itu kayak gini, semenegangkan itu. Gue pertama kali di panggung itu kayak wow, ngeliat penonton yang lumayan, itu membuat gue merasa oke, gue bisa tampil di depan walaupun sendiri kan karena di teater kan rame-rame. Terus gue belajar untuk sendiri ya, itu yang gue dapat gitu. Berarti lu lebih melatih kepercayaan diri lu. Iya. Tadinya lu berarti lu grogi gitu ya? Iya, karena gue kan orangnya termasuk orang yang grogian gitu. Introvert gitu ya. Wah. Mencoba untuk apa mengeluarkan itu gitu. Siap. Berarti sekarang udah lebih ekstrovert ya sekarang. Enggak juga. Oke, yang mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Apa sih hal-hal yang memorable itu kayak hal-hal yang paling lu inget gitu selama lu di Teater Biru? Dari Pak Uji, apa dari Miftah dulu nih? Oji. Iya Ji, dari lu Ji.
Jadi kalau gua ingat-ingat itu paling inget tuh biasanya tentang solidaritas ya, solidaritas kepada teman, terus solidaritas yang kadang-kadang dinyelenehin. Contohnya yang paling gue inget tuh misalnya kita kan biasa makan itu patungan yang tadi tuh ya, kita makan patungan tuh, waktu itu makan patungan, kita ngumpulin duit, ayo jadi berapa, 2000 jadilah misalnya 3 bungkus, oke, yang patungan merapat. Patungan merapat, kita merapat. Yang nggak patungan nggak merapat berarti. Yang nggak patungan biasanya punya bekal sendiri gitu. Tapi kadang ada yang merapat juga. Kadang-kadang ada yang penyusup. Masuk. Ada penyusup. Ya, tapi ya udahlah ya kan. Kita makan bareng-bareng tuh. Waktu itu latihannya di Indraja. Nah, itu ada warung makan yang fenomenal. Namanya warteg Tarlan. Tarlan bisa tuh dicari, recommended banget buat anak-anak sekolah yang minim. Buat lu vlogger kuliner Boleh mencoba ke Grogol di samping tukang bajai. Di situ ada masakan yang lumayan enak, banyak, murah. Itu mantap banget. Nah itu lanjut lagi nih. Jadi ada yang beli biasanya yang nggak patungan atau yang lebih sedikit lagi itu patungan. Ketika itu solidaritas kan udah tuh ya, berarti yang nggak punya uang bisa ikut makan gitu. Tapi biasanya tahu diri dia jalan. Dia datang dia datang dengan membawa itu ya, nasi. Oke, wah ini lama banget nggak datang. Woi datang. Kita makan, kita buka. Nah di situ kan tadi udah ya solidaritas. Nah di sini ada nyelenehnya nih, kita bareng-bareng makannya, kumpul ya. Itu udah dikumpulin, kita makan buat lingkaran. Kita buat lingkaran, nasinya ada 3, kita satuin, kita buat lingkaran tuh. Kadang-kadang masih ada yang di saf kedua, jadi dia nyempil tuh, ada tuh yang nyempil nggak dapet jatah lingkaran. Nah ketika itu udah mau mulai, nah di situ ada inisiatif buat doa bersama. Oke, doa bersama sebelum makan. Lebih baiknya kita berdoa. Nah, di sini aja religius sekali religius kamu. banget nih. Ada usul tuh, ada usul buat doa bersama. Tapi sebenarnya itu nyeleneh. Kita doa bareng dulu sebelum makan, kita doa bareng. Oke. Cuci tangan. Kita mau makan, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Nah di sini tim penyamun nih udah pada ngeliat-liat nih gini nih, lihat. Nah ternyata di sini ada temen yang benar-benar dia berdoa sama Tuhannya, mungkin minta satu keberkahan gitu ya. Karena sebuah rezeki ya, sebuah rezeki. Nah ini dia serius banget doanya gitu. Dan ini dia berdoa merem dia berdoa. Nah tiba-tiba teman-temannya itu udah pada nyomot makan. Tiba-tiba telurnya hilang. Dia, woi, langsung dia buru-buru kan. Tahu sendiri itu kuli juga kalah makannya. Anak teater saking lapangnya, habis di omel-omelin, habis di lari-lari kan. Nguras tenaga deh. Makanya kagak dikunyah lagi. Nah disitulah yang religius mungkin, waduh, suwe ya kan. Saya merasa tertipu. Sia-sia saya berdoa. Kecolongan star, telur udah hilang, tempe udah ditemin. Itu sayur udah hilang sebelah kan, itu udah dipisahin. Itu benar-benar itu momen yang kadang-kadang kalau ingat-ingat itu
Wah ketawa juga. Itu kena tipu dia berdoa gitu. Jadi solidaritas tapi rada-rada nyeleneh. Solidaritas tapi rada-rada nyeleneh. Bukan berarti lu semua nggak punya duit kan, lu patungan nggak bisa beli ini apa nasi sebungkus masing-masing, bukan berarti Oh gitu enggak, ya. waktu itu enggak, bukan zamannya kita beli sendiri-sendiri. Sekaligus membangun chemistry gitu iya, ya. kadang-kadang kita sebenarnya duit cukup, kadang-kadang ada kebutuhan lain kan, butuh ongkos lagi pulangnya. Uang kas belum, itu galak-galak lagi. Nah itu kayak rentenir. Boy, uang kas bayar. Jadi uang mas sebenarnya cukup. Nah, cuma ada kebutuhan lain yang mesti dibayar. Ya ongkos aja kayak gitu. Buat pulang dulu ya. Pulang dulu. Oke. Menarik. Kalau lu Ripta gimana nih di era lu nih? Gue menyambung dari apa yang udah diomongin Oji sih. Kayak dia kan tadi makan sampai nah apa yang menyebabkan itu? Gue dari latihannya yang memang wow beda banget nih sama latihan-latihan yang lain. Di situ kita nggak cuma ngelatih vokal, ngelatih suara, tapi ngelatih fisik juga. Dari situ sih memorable banget yang kayak wah gila tuh latihan ternyata sama aja kayak latihan futsal gitu. Kalau yang main futsal gitu capek keringetan juga segala macam. Dan lagi makan kalau hilang juga itu gue pernah ngalamin. pernah. Dan tahunya budidaya itu menurun. Oke. Dari latihannya itu bilang sampai gue yang paling ingat banget latihan ini sih nyanyi tanah air. Oh, Tanah air itu tapi sambil ini jalan di tempat. Sambil jalan tempat kayak militer gitu ya. Oke. Ini tanah air itu. Sekaligus latihan vokal berarti, latihan vokal latihan fisik juga. Oke, ini kan dalam acara apa namanya 20 tahun berkarya nih Ji. MIF. Teater Biru katanya bulan ini mau merayakan ulang tahun. Nah, ucapan-ucapan yang bisa diberikan dari kalian tuh apa tuh untuk Teater Biru ke depan? Ucapan ya. Ucapan. Biasanya kan kalau ulang tahun ada ucapan. Iya. Selamat ulang tahun ya. Oke. Semoga kamu sehat selalu. Kayak gitu kan. Berarti ada. Nah, ucapan dari lu apa nih buat Teater Biru? Mungkin kalau ucapan ya selamat ulang tahun buat Biru 42 yang 20 tahun berkarya gitu, dengan sampai sekarang eksis cuma sedikit redup gitu ya. Nah harapannya kan pasti ulang tahun biasanya ada harapannya gitu ya, ada doa. Nah sebenarnya harapannya itu kita ini alumni ya secara sekarang secara langsung betul-betul terlibat di Teater Biru 42 dari penyutradaraan sampai produksi lah ya, produksi. Berarti meskipun udah alumni masih ada keterikatan gitu ya? Iya masih. Terus kita coba buat dampingin teman-teman teater ini bagaimana bisa situasinya ini kondusif lagi. Itu jadi para alumni ini sebenarnya berharap kita bisa rujuk lagi sama sekolah gitu. Jadi harapannya tuh kita bisa rujuk lagi bersama sekolah dan kita bisa maju bersama lagi membawa sebuah prestasi-prestasi yang dibutuhkan gitu ya. Karena ketika sekolah ini memberikan sebuah ruang, nah, teater ini bisa mengisi. Nah, ketika sudah di sini berarti ada sebuah perubahan yang mendukung pendidikan seperti tadi yang kita ngomongin tentang karakter, tentang akhlak gitu ya, tentang macam-macam kebutuhan, apalagi kebutuhan yang kejuruan itu biasanya itu ada kejuruan di sekolah kita. Nah itu benar-benar dibutuhkan. Nah ketika ini udah sinkron, nah ini kita bisa maju bersama dan mudah-mudahan berprestasi bersama gitu. Kita membawa nama harum SMK 42
Nah, jadi harapan di ulang tahun ini mudah-mudahan kita terus semangat dalam berkarya dan kita mulai lagi coba untuk rujuk kembali bagaimana mungkin ada miskomunikasi yang dulu dan yang sekarang, atau komunikasi dulu miss di mana. Kita pengen ngomongin dulu para alumni untuk kedepannya Teater Biru 42 semoga kita bisa eksis lagi seperti. Oke, dari Mifta gimana dari Mifta nih? Kalau dari gue mungkin untuk teman-teman yang ada saat ini masih sekolah di 42 dan karena mereka kan sebagai anggotanya, jadi harus bisa lebih semangat lagi buat tahu lebih banyak apa itu teater, karena di Teater Biru 42 kita memberikan itu kan, memberikan wadah itu untuk teman-teman. Dan yang masih ikut di Teater 42 juga harus bisa lebih lagi, aktif lagi, dan lebih bisa membangun koneksi antara sekolah dan para senior-senior yang udah banyak membantu banget nih sama pengembangan Teater 42 itu sendiri. Ya, teman-teman, berarti kan secara garis besar kita udah dapet nih dari obrolan kita ya kan. Berarti teater itu di Teater Biru 42 itu adalah ruang kreatif ya, yang bermula dari ekstrakurikuler di sebuah instansi pendidikan atau sekolah kejuruan ya, SMK 42 Jakarta, yang dimana ekstrakurikuler ini sudah menghasilkan orang-orang yang ingin belajar, ingin membangun kebersamaan, ingin membangun koneksi antar mereka yang sudah alumni dan adik-adiknya, yang tetap terjalin komunikasi itu. Dan pada intinya kesenian itu sifatnya positif ya, sifatnya positif sekali, karena seni itu adalah membangun kreativitas yang menuju kepada pengembangan karakter pada pribadi masing-masing ke arah itu. Nah, teman-teman, kita udah ngobrol bareng nih sama Fauji dan Mifta ya, perwakilan dari Teater Biru 42 yang menurut gua pengalamannya menarik sekali. Thank you. Terima kasih Fauji, Mifta. Semoga lu semua sukses ya. Amin. Sukses di kesenian dan juga di kehidupan lu. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan mengundang teman-teman kerabat atau kenalan-kenalan atau pakar-pakar yang mempunyai beragam pengalaman juga, yang akan kita ajak ke sini kita ngobrol di rekam jejak. Dan cukup sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun buat Teater Biru 42 Jakarta yang ke-20. Semoga menjadi wadah yang terus melahirkan generasi-generasi yang berprestasi, terus berkreativitas tanpa batas. Halo, selamat ulang tahun ya untuk Teater Biru yang ke-20 tahun. Semoga semakin sukses, terus menginspirasi semua orang dan tetap membiru ya. Karena together we make wonder. Selamat ulang tahun untuk Teater Biru 42 Jakarta yang ke-20. Semoga tetap menjadi grup teater sekolah yang karyanya dinanti-nanti. Semoga tetap bisa terus berkarya walaupun di tengah masalah, di tengah musibah yang ada, dan terus berkarya, jangan pernah turunkan standar. Halo semua, aku Desi Lestari. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Teater Biru 42. Semoga kalian makin sukses, makin menunjukkan karya-karya yang sangat membanggakan. Jaya terus teater Indonesia. Happy birthday, happy birthday,
Happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat Teater Biru 42 yang ke-20. Semoga menjadi grup teater yang selalu diimpikan oleh banyak orang dan menjadi generasi-generasi yang terus melahirkan karya-karya yang terbaik. Semangat dan maju terus walaupun banyak duri yang menghalangi. Terima kasih. Selamat malam. Saya abahnya Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untuk Teater Biru 42 yang ke-20 tahun. Banyak hal, suka maupun duka yang udah gue alamin bersama Teater Biru 42. Dan hal yang paling berkesan adalah ilmu serta pengalaman yang hanya bisa didapatkan ketika kita berteater. Harapan gue untuk Teater Biru 42 semoga diregenerasi, serta kita bisa berkarya kembali bersama. Selamat ulang tahun buat Teater Biru 42 yang sudah 20 tahun berkarya. Semoga makin jernih pikirannya, makin jernih komunikasinya, makin jernih hubungannya juga. Semuanya jernih dan tetap membangun kebersamaan antar generasi. Semangat terus, salam budaya. Halo, selamat ulang tahun untuk Teater Biru 42. Semoga semakin jaya dan semoga Biru 42 bisa membirukan Indraja lagi. Oke? Selamat ulang tahun untuk Teater Biru yang ke-20. Mudah-mudahan makin sukses, makin jaya, dan selalu memberikan edukasi kepada yang lain. Selamat ulang tahun buat Teater Biru 42 yang ke-20. Semoga kedepannya akan selalu ada. Terima kasih telah memberikan banyak ilmu. Pokoknya sukses terus. Gue mau ngucapin selamat ulang tahun buat Teater Biru 42. Semoga semakin sukses dan semakin jaya.